Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat santri Pondok Pesantren Ar-Risalah Kabupaten Bandung Barat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah. Sore hari ini kita masuki hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita memasuki pertemuan yang kelima dalam kajian rutin kita mengkaji kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, Ar-Rais Al-Akbar li Jami' Nahdlatul Ulama. Dan kita akan melanjutkan halaman 11, masih tentang bagaimana salah satu kelompok yang yaitu kelompok-kelompok firqah yang yatba'una Ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridha, di mana kita terakhir membahas tentang bagaimana komentar Al-Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i dalam risalah beliau yang bernama Tadhhirul Fu'ad min Danasil I'tiqad, di mana beliau mengatakan bahwasanya hadzal fariq qad ibtuliyal muslimuna bikasirin minhum salafan wa khalafan wa fakanu wasmatan wa sulmatan fil muslimin wa udwan fasidan yajibu qatluhu hatta la yu'addiya al-baqi fa huwa kal majdum yajibul firaru minhu ila akhirih. Itu terakhir kemarin kita mengkaji itu bahwasanya Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi ini dalam risalah beliau yang bernama Tadhhirul Fu'ad min Danasil I'tiqad membersihkan hati dari kotoran-kotoran keyakinan, di mana beliau mengatakan bahwa kelompok ini yaitu kelompok firqah yang mengikuti bid'ah dalam pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, menganggap bagaimana kelompok ini adalah merupakan kelompok-kelompok yang Muslim baik yang dulu maupun sekarang banyak teruji dengan kelompok ini, yang mana kelompok ini adalah ibarat seperti aib, seperti perkara yang retak yang ada di tengah-tengah umat Islam, seperti anggota tubuh yang rusak yang harus dipotong, diamputasi. Kenapa? Agar tidak kemudian menular dan membahayakan kepada umat yang lain ini. Keyakinan mereka ini kalimat-kalimat yang mereka sampaikan atau propaganda mereka mengatakan bahwasanya para ulama itu tidak maksum, maka tidak usah diikuti. Tidak ada perbedaan antara ulama yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mereka mencela ulama, mereka mendatangkan berbagai kesubatan di dalam agama ini. Nah, terakhir kemudian kita sampai kepada wa yadharuna fi uyuni basairil du'afa, itu ya. Kemudian komentar Syekh Muhammad Bakhit, beliau mengatakan wa yadharuna, dan menyebarkan siapa al-firqah atas as-subhat fi uyuni basairil du'afai, di dalam pandangan-pandangan mata atau penglihatan orang-orang yang lemah di dalam pemahaman agama, litu'mi, supaya membutakan as-subhat absarahum, atas pandangan mata ad-du'afa atau ad-du'afa minal muslimin fi fahmi dinihim an uyubi haulai, dari aib-aibnya mereka siapa? Firqah tersebut, firqah yang mengikuti pemahaman bid'ahnya Muhammad Abdul Wahab An-Najdi. Yaqsuduna, meniatkan siapa al-firqah bidzalika,
atas yulquna syubhat, ilqa'al adawati, atas munculnya atau jatuhnya terjadinya permusuhan, wal baghdha'i, dan saling benci, bihululihim, di tempat-tempat mereka berada, al jawwa, yang berupa angkasa, wa yas'auna, dan berjalan siapa al-firqah fil ardi, di atas muka bumi, fasadan, atas kerusakan. Artinya dimanapun mereka berada, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang senantiasa memunculkan perselisihan, saling benci di antara umat. Bahkan kalau bahasa kitab ini, bahasanya Syekh Muhammad Bakhit, di langit pun mereka buat masalah, di bumi juga membuat masalah, kerusakan. Ini sama seperti komentar yang disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti hafizahullah. Beliau mengatakan dimanapun mereka berada pasti membuat kerusakan. Dimanapun daerah dimasuki kelompok-kelompok ini pasti timbulnya permusuhan-permusuhan, perselisihan. Nah, ini kita bisa melihat sekarang ini banyak muncul di negara-negara kita. Orang berantem dalam berbagai forum-forum ilmu, di pengajian dan sebagainya, kemudian muncul penolakan, muncul dan sebagainya. Kenapa? Karena doktrin-doktrin mereka ini ngajak berantem, ngajak permusuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi dalam kitab beliau Tadhirul Fuad min Danazil I'tiqad, dan apa yang disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, ini tidak berlebihan. Artinya analisa yang terbukti saat ini terjadi ini, maka benar-benar harus waspada. Yaquluna, mengatakan siapa al-firqah, alallahi, atas nama Allah, al-kadhiba, atas kebohongan. Wahum, sedangkan adapun Allah, wahum, sedangkan adapun mereka, wahum, sedangkan adapun al-firqah, ya'lamuna, itu mengetahui siapa al-firqah. Mereka mendustakan, mengatasnamakan Allah, bicara atas agama ini, meminjam nama Allah, membawa nama Allah. Mereka melakukan kebohongan dan mereka tahu tentang kebohongan tersebut. Ini kan, ini termasuk dosa yang sangat besar sekali, yang disebutkan bahkan di Quran disebutkannya setelah Allah menyebut dosa syirik. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya wal isma bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi ada dosa-dosa setelah syirik, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan. Ternyata Quran menyebutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Orang yang membawa nama Allah, mengatasnamakan agama, tapi mereka sebenarnya tentang perkara itu dia nggak tahu. Artinya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebohongan atas nama Allah, dan ternyata dosa ini disebutkan setelah Allah menyebutkan dosa syirik. Ketika ulama mengkaji tentang ayat ini, ada beberapa alasan kenapa kok sampai dosa ini orang yang mengatasnamakan Allah dosanya begitu besar, dosanya begitu luar biasa, bahkan disebutkan setelah kalimat syirik. Karena pertama, berarti dia ini melakukan kebohongan atas nama Allah, jelas. Yang kedua, seakan-akan mereka ini menjadi tandingan Allah. Ini Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq. Balik ya, wal isma wal baghya bighairil haqq. Terus itu alasannya, dan ini terjadi dalam praktek yang dilakukan oleh mereka, senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Yaz'amuna, berprasangka siapa
al-firqah. Annahum sesungguhnya al-firqah qaimuna itu orang-orang yang menegakkan bil amri atas perintah bil ma'rufi dengan kebaikan wan nahyi dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Mereka menyangka yang mereka lakukan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka merasa melakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang lain dianggap ini sesat, kemudian mereka meluruskan dengan pahaman-pemahaman mereka. Jadi seakan-akan apa? Mereka ini udah paling benar. Ini haduna mendorong siapa? Al-firqah an-nasa kepada para manusia ala tibai syar'i untuk mengikuti syariat wajtinabil bid'ah dan menjauhi praktek-praktek bid'ah. Jadi label mereka, ayo kita mengikuti syariat. Ini pokoknya ini adalah Quran, ini sunnah, itu bid'ah jangan diikuti dan sebagainya. Jadi bungkusnya masya Allah. Bungkus propaganda mereka masya Allah. Seakan-akan ayo kembali ke Islam, ayo ini Quran, kembali ke hadis, itu bid'ah jangan diikuti. Lah ini mereka yaz'amuna annahum qaimuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka merasa itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, padahal mereka melakukan kebohongan atas nama Allah. Hati-hati makanya. Wallahu sedangkan adapun Allah itu yasyhadu menyaksikan siapa Allah annahum sesungguhnya al-firqah lakadzibuna itu orang-orang yang melakukan kebohongan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang melakukan pendustaan atas nama agama. Ngeri sekali. Qultu berkata siapa diriku wa la'alla wajhu dan kemungkinan sudut pandangnya al-firqah itu annahum sesungguhnya al-firqah min ahli bid'ah itu adalah orang-orang ahli bid'ah wal ahwa'i dan ahli mengikuti atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka ini gede nafsunya diturunkan dan apa itu justru pelaku-pelaku bid'ah yang sebenarnya. Jadi mereka menuduh orang lain bid'ah tapi mereka sebenarnya pelaku-pelaku bid'ah yang sebenarnya. Nah, ini itu komentar terakhir dari Khalifatul Syekh. Kemudian kita lanjutkan. Qala berkata siapa Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad siapa? Qadhi Iyad fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa. Wa kana dan ada mu'azzamu fasadihim apa mayoritas kerusakan al-firqah itu alat dini itu terjadi pada agama. Jadi mereka ini membuat kerusakan dan yang paling banyak menerima efek kerusakan dari perilaku mereka adalah agama. Waqad yadkhulu dan terkadang masuk fasaduhum fi umuri dunia di dalam berbagai urusan-urusan dunia. Bima lewat perkara yulkuna yang menimbulkan, menjatuhkan atau menimbulkan siapa? Al-firqah bainal muslimina di antara umat Islam minal adawati dari permusuhan ad-diniyati yang bersifat agama. Allati yang tasri yang menyebar apa? Al-adawah ad-diniyah di dunyahum kepada urusan dunianya mereka. Mereka siapa? Al-muslimun. Jadi Qadhiyat beliau juga memberikan komentar. Jadi kelompok-kelompok ini pengaruh terbesar dari kerusakan yang dimunculkan oleh mereka adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam agama. Akan tetapi terkadang kerusakan ini juga kebawa ke urusan dunia. Qad yadkhulu fi umuri dunia. Kenapa? Karena begitu umat Islam ini saling bermusuhan gara-gara pemikiran-pemikiran mereka muncul di mana-mana dan akhirnya jadi ribut umat itu, ya otomatis orang-orang yang terlibat di dalam permusuhan agama ini otomatis akan berpengaruh juga pada urusan dunia mereka.
Ala kita sendiri dunia. Ya kelompok ini ribut dengan kelompok ini gara-gara pemikiran mereka. Akhirnya apa? Bisa jadi asalnya punya hubungan bisnis, kemudian beda dalam pemahaman. Yang ini dianggap dibita-bitakan atau kemudian menjadi permusuhan, sehingga ya karena permusuhan dalam agama, dalam pemahaman agama, akhirnya apa? Ngefek juga kepada urusan dunia. Bisnisnya jadi apa? Tadi terputus gara-gara apa? Urusan agama. Silaturahmi terputus gara-gara urusan pemahaman yang begini ini. Ini komentar dari siapa? Al-Qadhi Iyad. Qala berkata, al-allamatu siapa orang yang sangat alim, Mulla Ali Al-Qari. Mulla ini panggilan untuk syekh yang dari Turki itu Mulla Ali Al-Qari. Makanya bapaknya Syekh Muhammad Said Madrul Al-Buti itu namanya siapa? Syekh Mulla Ramadan. Mulla kenapa? Dari Turki, dari daerah Buton Turki. Buton bukan beton ya, Buton. Jadi kalau puasa begini kan begitu dengan makanan langsung bangun kan, beton atau beton gitu. Beton bukan beton cor-coran itu, bukan. Jadi isi nangka namanya beton, bukan beton. Isi nangka namanya beton. Fi sarhi di dalam sarahnya Syekh Mulla Ali Al-Qari. Waqad harrama, dan benar-benar telah mengharamkan siapa Allah Ta'ala mengharamkan al-khamra atas khamr, wal maisiro dan atas judi, lihadihil illati karena alasan ini. Alasan apa? Khamr dan judi ini penyebab munculnya permusuhan, pertikaian antara orang, antara umat. Maka diharamkan. Berarti kelompok yang efek dari pemahamannya menimbulkan permusuhan, pertikaian di antara umat. Berarti kelompok ini sama dengan kayak khamr dan maisir, yang apa? Efeknya menjadikan permusuhan. Nah, khamr dan maisir diharamkan dalam Quran karena buat rusak. Maka kelompok ini juga kelompok yang berefek sama seperti khamr dan maisir. Tapi kelompok ini kelompok yang juga harus dihentikan, diluruskan pemahamannya. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Kama qala, sebagaimana dawuh siapa Allah Ta'ala, innama yuridu asyaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Itu surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu, sesungguhnya menghendaki, menginginkan, berhasrat, asyaitanu siapa? Setan, ayyuqi'a atas sekiranya menimbulkan siapa setan bainakum di antara kalian semua al-adawata atas permusuhan, wal baghdha'a dan saling benci, fil khamri di dalam khamr minuman keras, wal maisiri dan di dalam perjudian. Jadi persis itu ya. Itu komentar dari Syekh Mulla Al-Qari menyikapi tentang kelompok-kelompok yang memahami pendapatnya yang berdasar kepada pemahaman Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, dan di dalam pemahaman bid'ahnya mengikuti pemahamannya siapa? Pimpinan pencetus Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Wa minhum, lanjut, dan itu diantara ahzab. Jadi tadi kita masih membahas, jadi muncul banyak sekali kelompok-kelompok kan begitu kan, yang di tengah-tengah umat ini. Yang kelompok-kelompok ini menyebar di Nusantara. Wa minhum, dan itu diantara ahzab Rafidhiyuna, adapun kelompok-kelompok Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini yang sekarang banyak yang dipahami oleh Iran sekarang itu Syiah Rafidhah.
Syiah yang apa? Yang memiliki kepahaman, mereka mencaci maki Sayyiduna Abu Bakar, mencaci maki Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, dan mereka banyak mencaci maki para sahabat-sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sahabatnya dipilih saja, yang lain dicaci maki. Nah, ini kelompok Syiah Rafidhah ini siapa? Rafidiyun yasubuna, yang mencaci. Siapa? Rafidiyun Sayyidana Abu Bakrin, Sayyidana atas orang yang kita muliakan atau kawan kita Abu Bakrin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu, semoga meridhoi siapa? Allah anhuma, atas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini ngeri sekali ini. Wa yakrahuna, dan tidak suka siapa? Ar-Rafidiyun as-sahabata, atas para sahabat. Radhiyallahu, semoga meridhoi siapa? Allah anhum, atas sahabat. Wa yubalighuna, dan over, kalau bahasa sekarang over, siapa? Ar-Rafidiyun hawan, atas cintanya Sayyidana kepada yang kami muliakan, yang kita muliakan, Ali, Sayyidina Ali, wa ahla baitihi, dan keluarganya Sayyidina Ali ridwanullahi alaihi. Ridwanullahi, adapun ridwannya Allah itu alaihim, semoga ditetapkan atas mereka. Nah, ini mereka senengnya, dan seneng yang kita semua suka dengan Pak Sayyidina Ali. Kita semua juga mencintai ahlu baitnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, keturunan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, dan yang lainnya kita semua suka. Tapi yang menjadi masalah di kaum Rafidhiyah ini, Rafidhah ini, mereka yang mencintai Sayyidina Ali dan ahlul baitnya ini cinta yang terlalu, jadi membabi buta. Sampai kemudian imam-imam itu keturunannya menjadi al-imam, imam mereka ini dianggap apa? Maksum. Yang kemarin kita kaji bersama. Ini kan termasuk pemahaman bid'ah kan ya? Bid'ah yang dolal. Sampai menganggap maksum. Lah sahabat yang disenangi dipilih-pilih. Yang lainnya tidak disuka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dicaci maki luar biasa sekali. Ini. Makanya ini pemahaman ini masuk ke Nusantara juga. Maka saya pernah membaca satu tulisan, kalau kita sekarang ini tarawih, ya, kita tarawih kan ya, kita tarawih 20 rakaat, dan nyambung witir 3 rakaat, 23 rakaat. Ada yang namanya ini bagian Bilal ya, kan ada kan, nanti di tengah-tengah ada kan Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gitu kan, radhiyallahu anhu, gitu kan. Itu kenapa kalimat itu muncul? Nah, itu pernah saya baca itu. Kenapa orang-orang tarawih ini ada Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Tsaniyah. Ini kalau cara nahwu boleh nggak diganti Al-Khalifatul Awal? Boleh nggak? Al-Khalifatul Ula diganti Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Tsani, boleh nggak? Boleh nggak? Ini nahwu sedikit ini. Boleh nggak kalau menurut kalian? Al-Khalifatul Ula karuan dia datanya muannas ula. Boleh nggak diganti Al-Khalifatul Awal? Boleh. Kenapa? Karena Al-Khalifah itu semuanya laki isinya. Ayo, isinya laki-laki tidak. Sayyidina Abu Bakar laki-laki perempuan. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali laki-laki. Berarti Al-Khalifah ini walaupun kalimatnya adalah muannas, tapi dia hakikatnya adalah apa? Mudzakkar. Berarti Al-Khalifatul Ula itu boleh, Al-Khalifatul Awal juga boleh. Oh, ini ilmu, tadi mumpung ngaji ini kan.
kita udah enakan al-khalifatul ula, biasa udah ya. Nanti ketika al-khalifatul awal malah bingung, salah ini lah. Daripada ribut mending sudah ulah aja lah apa-apa ya. Nah itu kenapa di tarawih kita ini ada seperti itu. Al-khalifatul ula nah, itu sejarahnya. Karena aliran Rafidhah ini masuk, paham? Nah, Islam yang di Indonesia ini kemudian para leluhur-leluhur kita, para ulama-ulama terdahulu ini, generasi-generasi awal kita, cara membentenginya seperti itu, membentengi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di masjid-masjid. Kalau tarawih kemudian dibacakan al-khalifatul ula, al-khalifatus saniyah, al-khalifatus bisa dan seterusnya. Radhiyallahu anhu itu menunjukkan kalau yang jamaah masjidnya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan untuk membentengi dari mereka. Kalau mereka ikut masuk ke masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pasti kepanasan. Pasti kepanasan karena mereka tidak suka dengan Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar. Bisa dipahami? Jadi itu ada sejarahnya. Jadi yang kamu baca itu tidak lain serta-merta, itu kehebatan para leluhur-leluhur kita, kehebatan para pendahulu kita. Itu pernah saya baca keterangan seperti itu. Keren orang-orang dulu itu. Ijtihadnya bersama dengan dalam rangka membentengi apa Syiah apa Rafidhah. Lalu mereka itu begitu tidak sukanya pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bahkan ada yang punya anjing dua. Punya anjing dua. Itu satu dinamakan Abu Bakar, satu dinamakan Umar. Sampai begitu gak sukanya. Itu buat nama anjing. Begitu mereka lagi sumpah, lagi bertengkar dengan istrinya antara marah. Nanti pelampiasannya apa? Ke anjing tadi. Dasar lo Umar, ini anjing deh. Anjingnya dilemparin. Untuk pelampiasan apa? Sampai segitunya itu mereka tidak suka. Nah, ini pemahaman seperti ini kok ada dalam Islam. Nah, ini makanya kitab ini menjadi penting sekali kita mengenal kelompok-kelompok seperti ini. Ada Syiah Rafidhah. Dan sekarang ini ada di Iran. Hati-hati. Ada itu anjing dinamakan siapa? Masya Allah. Naudzubillah. Ya, maka kadang-kadang luar negeri itu orang nama anjingnya keren-keren loh. Ada orang anjing dinamai Frankie. Di Indonesia jadi nama orang keren kan Frankie. Di Eropa kita banyak namaan. Ya Allah. Kadang-kadang ada lagu yang gak bagus juga. Kita ada nama. Ya Allah. Sampai segitunya. Ini ada namanya, hati-hati ya, itu bahaya. Sekarang juga banyak di kita ini harus hati-hati namanya. Sekarang ini kita menghadapi yang namanya harbus syiar, perang pamflet ya. Banyak kita temukan di antara produk-produk itu ternyata mereka selalu menyelipkan bagaimana bisa menghina Islam. Ada banyak itu sandal-sandal, sepatu. Ternyata kalau diseleksi itu di bawahnya tulisannya apa? Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad yang dibuat kayak lukisan kayak apa. Ternyata kalau dipahami, tulisannya Allah. Bahkan kemarin juga saya mengkritisi ketika di rumah saya, namanya beli online gitu ya. Kaos kaki, ternyata begitu dipakai di bawahnya tulisannya apa? Ijtihad dan taqwa. Ijtihad dan taqwa. Itu kalau dipakai di bawah kan, jadi seakan-akan mereka ini menghina, menginjek-injek ijtihad dan taqwa, merendahkan ijtihad dan taqwa. Ada kaos kaki seperti itu. Ada tulisannya ijtihad dan taqwa ada. Itu yang saya lihat. Itu kritis saya. Artinya kok begini? Itu namanya harus hati-hati. Harbus syiar. Saya itu pernah pakai baju, masih inget banget saya. Ketika saya masih di Suriah dulu, kita ngaji ke Syekh Rajab Dib saat itu, rahimahullah. Ngaji khusus ke dalam beliau, ke rumah beliau. Saya itu pakai baju itu kan banyak kotak-kotak gitu kan ya, baju Indonesia. Ternyata ya saya nggak begitu memperhatikan. Ada tanda kayak di sini kayak salib. Jadi motifnya kayak motif salib. Digabung-gabung jadi kan nggak kelihatan kan ya. Saya juga nggak kepikiran segitu.
Tapi Syekh itu setelah ngaji langsung mendatangi saya, langsung ditegur sama saya. Ini gambar salib, ganti bajunya. Baju baru. Sampai segitu. Nah, ini harus kita paham ya. Harbusi syiar. Ini ilmu. Terus. Qala berkata, lanjut. As-Sayyidu siapa? Sayyid Muhammad, yaitu Muhammad fi Syarhil Qamus, dalam syarahnya Al-Qamus, Qamus Al-Muhit berarti. Qamus apa Al-Muhit. Wa ba'duhum, adapun sebagian Syiah Rafidhah, Rafidiyun, yartaqi itu naik kelas, naik. Siapa ba'duhum ilal kufri, kepada praktek kekufuran. Wazzandaqati, dan praktek zindik. Apa sih zindik itu? Zindik itu adalah alamun liman yudhirul Islam, istilah, label, penamaan untuk orang-orang yang menampakkan Islam, wa yubtinul kufra, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Kelihatannya kayak Islam, tapi hatinya sebenarnya apakah? Kafir. Itu zandaqah. Ada mengatakan juga wakilah walladzi la yu'minu bil haqqi ta'ala wa bil akhirah. Zandaqah ini apa? Zindik ini adalah orang-orang yang tidak iman kepada Allah yang Maha Benar dan juga tidak iman kepada akhirat. Artinya zindik ini adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tapi hatinya kafir. Jadi kata As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus, bahkan sampai kelompok Rafidiyun ini karena perilaku mereka, pemahaman mereka, kemudian membawa mereka ini naik level, bukan lagi munafik, bukan lagi fasik, tapi apakah? Kafir dan juga zindik. Ini hampir sama kan? Ini karena perilaku mereka. Jadi ya kayak tadi masa anjing dinamain, nah itu kan kurang ajar kan? Nah itu a'adallahu wal muslimina min a'ada, semoga menjaga kepada kita siapa Allah wal muslimina, dan atas orang Islam bila dari az-zandaqah. Qala berkata siapa al-qadhi, orang yang diqadhi, yaitu Iyadh Asy-Syifa, dalam kitab Asy-Syifa, an Abdillah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. An Abdillah diceritakan dari Sayyid Abu Sayyid, dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal yang jadi putra laki-lakinya Mughaffal radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abdullah ibn Mughaffal, bin Mughaffal. Qala berkata siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda begini, Allah fi ashabi, Allah fi ashabi, ay ittaqullaha. Artinya Allah ay ittaqu, takutlah kalian semua Allah kepada Allah, Allah kepada Allah, fi ashabi, di dalam mencaci sahabatku, kata Nabi. Allah takutlah kalian semua kepada Allah, Allah takutlah kalian semua kepada Allah, fi ashabi, di dalam mencela atau mencaci sahabatku. Sahabat siapa? Sahabat Rasul. Jadi seakan-akan Nabi memperingatkan, hati-hati, jangan sampai kalian menjadi kelompok orang-orang yang memanjangkan lidahnya untuk mencaci sahabat-sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tattakhiduhum ghuradan ba'di. La tattakhidu, jangan menjadikan kalian semua hum atas ashabi ghuradan, sebagai sasaran ba'di, setelah kematianku, ai ba'da mauti. Jangan kalian menjadikan para sahabat-sahabat muliaku setelah aku meninggal ini sebagai bahan kalian caci maki, untuk kalian hina-hinakan, kalian rendahkan. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum,
Faman maka adapun siapa orang itu ahabba mencintai siapa manhum atas ashabi, fabi hubbi maka dengan cintaku ahabba mencintai siapa manhum atas ashabi. Orang-orang yang mencintai sahabatku berarti dia mencintai mereka dengan menggunakan cintaku kepada sahabatku, begitu kan ya? Keren. Waman abu ghadha, waman adapun siapa orang itu abu ghadha, tidak suka siapa orang hum atas ashabi, fabi hubbi maka dengan benciku Abu Ghadha membenci siapa orang hum atas ashabi. Waman adahum, waman adapun siapa orang itu ada. Jadi barang siapa yang membenci sahabat-sahabatku maka dia membenci dengan benciku kepada mereka. Waman adahum, waman adapun siapa orang itu ada menyakiti siapa man hum atas ashabi, faqad ada maka benar-benar telah menyakiti siapa man ini pada diriku. Masya Allah kan. Kalau orang itu menyakiti sahabat-sahabatku berarti dia menyakiti aku siapa? Rasulullah. Kebayang tidak bagaimana orang itu menyakiti Rasulullah? Kebayang tidak bagaimana hukuman mereka yang menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini. Nah orang yang menyakiti sahabat berarti menyakiti Rasulullah. Waman adani, waman adapun siapa orang itu ada telah menyakiti siapa mani pada diriku faqad ada maka benar-benar menyakiti siapa orang Allah kepada Allah, menyakiti diriku sama dengan menyakiti Allah. Waman ada Allah yushiku ayyakhudahu, waman adapun siapa orang itu ada menyakiti siapa man Allah kepada Allah yushiku maka hampir-hampir siapa man ayyakhudah itu sekiranya menghukum siapa Allah buat atas. Artinya orang yang menyakiti Allah ya maka siap-siap saja akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dalil yang diangkat oleh Qadhi Iyad dalam kitab beliau yaitu Asy-Syifa, hadis Rasulullah tentang bagaimana bahayanya orang-orang yang berani-berani memusuhi sahabat mulia Rasul, apalagi yang dimusuhi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang mana kita meyakini dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah orang yang paling mulia setelah siapa? Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah. Ada orang seperti Sayyidina Abu Bakar? Enggak ada. Semua hartanya diberikan untuk Rasulullah. Putrinya diberikan untuk siapa? Rasul. Semua hartanya, semua yang dipunya untuk Rasulullah. Rela digigit ular, digigit kalajengking dan yang lainnya untuk siapa? Rasul. Nyawa untuk Rasul. Sayyidina Abu Bakar kok dicaci maki? Ini kan Masya Allah. Sayyidina Umar, Masya Allah. Laukana Nabi lakana Umar, laukana Nabi ba'di lakana Umar. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, andaikan ada Nabi setelahku pasti itu Umar. Kenapa? Karena firasatnya itu firasat Quran. Masya Allah. Sayyidina Umar. Begitu kok ya dicaci maki. Makanya Nabi juga merasa tersakiti dengan orang-orang yang menyakiti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Dan kemudian juga berarti sama juga kan menyakiti Allah. Karena itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama. Maqala dan berkata siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi. La tasubbu, jangan mencaci kalian semua ashabi atau sahabat-sahabatku. Faman maka adapun siapa orang itu sabda mencaci maki siapa manhum atas ashabi. Fa alaihi maka itu wajib atas man laknatullahi, adapun laknatnya Allah, wal malaikati dan laknatnya malaikat, wan nasi dan laknatnya manusia, ajmaina kesemuanya. Iya, orang kalau mencaci sahabat itu berarti dia berhak mendapatkan laknat dari siapa? Allah. Dahsyat gak itu? Laknat dari Rasulullah, dahsyat gak? Laknat dari malaikat, dahsyat gak? Laknat dari semua manusia. Itu orang benar-benar kalau bacanya terkutuk dari A sampai Z. Terkutuk dari A sampai Z. Layak banget, tidak akan menerima. Allah siapa Allah minhu dari man sorfan wala adlan. Sorfan atas ibadah fardu,
wala adlan, dan ibadah sunnah. Ini mana hadis ya. Artinya ibadah dia baik fardunya nggak akan diterima. Begitupun ibadah sunnahnya. Itu mau apa coba? Terlaknat ibadahnya tidak diterima. Tapi kok ya ada? Loh, ini masya Allah. Berarti hadis ini luar biasa. Buktinya ada orang-orang seperti itu. Nah, begitu kan ya? Ketika Nabi menyampaikan hadis mulia ini, kelompok-kelompok itu kan belum muncul. Tapi terjadi. Ini berarti menjadi juga apa? Menjadi apa? Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok-kelompok seperti ini. Masya Allah. Waqala dan dawuh, dan berkata siapa Nabi Muhammad SAW, la tasubbu ashabi, la tasubbu, jangan mencaci kalian semua ashabi atas sahabat-sahabatku, fa innahu, maka sesungguhnya kondisi itu yajibu. Itu bersya'n itu apa sih? Kondisi. Yajibu itu akan datang kaumun, siapa kaum, fi akhir zamani, di akhir zaman. Ya sekarang ini akhir zaman. Ya, nah zaman setelah meninggalnya Rasul akhir zaman. Ya subbuna, mencaci maki siapa kaum, ashabi, atas sahabat-sahabatku. Akan muncul kelak di akhir zaman. Ya, zaman setelahnya Nabi meninggal itu masuk akhir zaman. Karena Nabi dengan kiamat ya ada dekat, kan gitu kan ya. Ya kita ini juga akhir zaman. Orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabat mulia, fala tusallu alaihim, masya Allah. Fala tusallu, maka jangan mensolati kalian semua alaihim, atas mereka. Ini orang-orang berperilaku yang luar biasa, kalau mati jangan disolati. Wala tusallu ma'ahum, dan jangan sholat siapa kalian semua ma'ahum, bersama mereka. Orang-orang yang mencaci maki sahabatku, jangan sholat bareng mereka. Wala tunakihuhum, wala tunakihu, dan jangan nikah siapa kalian semua hum, atas mereka. Nah, walaupun dia ganteng, walaupun dia cuantik, walaupun dia gemoy, apa itu? Mohon maaf, ketika mereka adalah kelompok apa tadi, Rafidhah, kelompok-kelompok yang mencaci maki siapa? Sahabat, maka gantengmu tidak ada artinya bagiku. Oke, cantikmu mohon maaf tidak masuk dalam, tidak bisa masuk ke hatiku. Kenapa? Sudah dipenuhi cinta pada sahabat. Salam. Jangan nikah dengan mereka. Jangan nikah dengan mereka. Tapi saya cinta apa? Cinta yang terlarang. Cinta terlarang. Wala tujalis, dan jangan duduk siapa kalian semua hum, bersama mereka. Artinya duduk seneng-seneng ya, berbahagia bareng, aduh cangkruk bareng, ngopi bareng, ketawa ketiwi bareng. Ketawa itu laki-laki, kalau perempuan ketiwi kan. Kalau Dewa itu laki-laki, kalau Dewi perempuan. Yanto laki-laki, kalau Yani perempuan. Itu nama ya, itu nama. Bukan kalau malam Yanto, kalau siang Yanto, kalau malam Yani, bukan. Itu nama. Nah, yuk terus. Wa in maridu,
walaupun sakit siapa kaum. Walaupun dia sakit udah jangan. Wa in bukan itu jika ada salah-salah. Wa in maridu, dan jika sakit siapa kaum fala ta'udu, maka jangan apa itu menjenguk siapa kalian semua hum atas mereka. Kalau sakit jangan dijenguk. Orang-orang kurang ajar gitu ya. Wa anhu, dan dari apa itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sabba ashabi fadribu. Man, adapun siapa orang itu sabba, mencaci maki siapa man ashabi atas sahabat-sahabatku, fadribu, maka kemplani siapa. Maka kemplanilah kalian semua, pukullah kalian semua hu atas man. Orang yang berani mencaci maki sahabat apa di tempeleng saja kan, sikat. Tinggal pilih kanan kuburan, kiri rumah sakit. Kalau kanan kiri, kalau barengan kanan kuburan, kiri rumah sakit. Kalau bareng dua langsung ke neraka. Langsung melewati alam kubur itu udah. Waqad a'lam, dan benar-benar waqad a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adzabum yudhi. Waqad a'lama, dan benar-benar telah memberitahukan siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan anna sabbahum, sesungguhnya mencaci maki sahabat, wa adzabum, dan sesungguhnya menyakiti sahabat, itu yudhi, menyakiti, itu yudhihi, itu menyakiti atas Nabi. Wa adzal lagi, dan adapun, dan sesungguhnya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun, itu haram. Faqala, maka siapa Nabi, la tu'duni fi ashabi. La tu'duni, jangan menyakiti kalian semua ni atas diriku, fi ashabi ay misabbi ashabi, fi ashabi, di dalam mencaci maki sahabat-sahabat. Kalian jangan menyakiti diriku dengan cara apa? Kalian mencaci maki sahabat. Wa man adzani faqad adzani. Wa man, adapun siapa orang itu ada menyakiti siapa manhum atas ashabi, faqad adza, maka benar-benar menyakiti siapa man di atas diriku. Orang yang menyakiti sahabat itu menyakiti diri. Wa qala, dan dawuh siapa Nabi, la tu'duni fi Aisyah. La tu'du, jangan menyakiti kalian semua ni atas diriku, fi Aisyah, di dalam Sayyidah Aisyah. Saya pakai Sayyidah. Nah, nanti mana saat ini namanya ada Aisyah, repot kan? Wa qala. Hadir. Ngantuk langsung bangun. Nabi mengatakan, bersabda, kalian jangan menyakiti diriku dengan menyakiti Sayyidah Aisyah. Wa qala, dan dawuh siapa Nabi, fi Fatimata, di dalam Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, bid'atun minni, adapun Fatimah, bid'atun itu sepotong daging atau bagian, minni dari diriku. Fatimah itu bagian dariku, kata Nabi. Yu'dini ma'adha. Sayyidah Fatimah ini, Fatimah itu ada ngaji nggak? Ngaji, ngantuk. Yu'di, menyakiti ni atas diriku, ma apa perkara, ada yang menyakiti apa, ma atas Fatimah. Fatimah itu bagian dari diriku, dia itu darah dagingku, kata Nabi. Maka barang siapa yang menyakiti dia siapa? Sayyidah
Fatimah, maka berarti dia telah menyakiti diriku. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah sahabi, iya. Sayyidah Fatimah sahabiyah. Begitu kan ya? Nah, si Rafidhah ini mereka mencaci maki juga Sayyidah Aisyah. Berarti melanggar perintahnya Nabi. Berarti dia menyakiti Nabi. Sayyidah Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, lanjut, itu kelompok-kelompok yang masuk di Nusantara ini. Selain kelompok-kelompok pemahaman tadi, akidah bid'ah ala siapa? Ahmad bin Abdul Wahab, juga kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Nah, ini kelompok yang selanjutnya siapa? Wa minhum, dan itu diantara al-firqah ibahiyuna, adapun kelompok ibahiyun itu golongan-golongan, kelompok-kelompok yang apa itu mudah memperbolehkan apa saja. Yang ibahiyah, ibahiyun, kelompok-kelompok yang memperbolehkan, pokoknya boleh. Yaquluna, mengatakan siapa ibahiyun, begini perkataannya. Innal abda, sesungguhnya hamba itu idza balagha, ketika sampai siapa al-abd ghayatal mahabbah, di atas puncak cinta, wasofa, dan jernih apa qalbuhu, hatinya al-abd minal ghaflati, dari kelalaian, waktar, dan memilih siapa al-abd al-iman, atas keimanan, al-iman atas iman, alal kufri, meninggalkan atas kekufuran, wal kufroni, dan ya sama kekufuran, sakoto maka jatuh, artinya gugur, anhu, dari al-abd al-amru apa perintah agama, wan nahyu, dan larangan agama. Repot ini. Wala yudkhilu, dan tidak apa itu masuk, dan tidak memasukkan hu atas man Allah, siapa Allah, wala yudkhilu, dan tidak memasukkan hu atas man Allah, siapa Allah, an-nara ke dalam neraka, birtika bil kabairi, sebab melakukan atau melanggar dosa-dosa besar. Enak tenang. Ada kelompok-kelompok seperti ini, dan ada di kita, ada. Itu kalau orang pokoknya sudah cinta Allah, sudah mengenal Allah, hatinya terus ingat Allah, dia memilih iman, tidak kafir, maka dia tidak berlaku baginya perintah agama, tidak berlaku baginya larangan agama. Kalau sudah seperti ini, dia nggak perlu sholat lagi, nggak perlu sholat. Dia bilangnya apa? Sholat kan untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar min umuri sholat. Orang sholat untuk mengingat Allah. Nah, kita sudah ingat, ngapain sholat? Kata mereka. Nahyu, larangan-larangan fiddin dalam agama, nggak boleh zina, nggak boleh mencuri, nggak boleh ini dan itu, nggak berlaku bagi dia. Kenapa? Karena sudah ingat Allah. Ini amburadul ini. Dan dia mempunyai keyakinan Allah tidak akan memasukkan dia ke neraka walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini ngatur Allah nih. Ngatur Allah buat agama baru, agama sendiri. Repot. Dan ini banyak di kita. Mohon maaf, banyak di kita. Dengan nama yang berbeda-beda. Di Jawa namanya beda, di Sunda namanya beda, ya kan? Mungkin di Banten juga namanya beda, terus macam-macam. Wa ba'duhum yaqul, wa ba'dhum, adapun sebagian dari al-ibahiyun itu yaqul, berkata siapa ba'duhum, innahu, sesungguhnya kondisi itu dhamir sya'an, tasqutu, gugur, anhu atas ba'duhum, al-ibadatu berbagai ibadah, al-dhahiratu yang nampak,
Jadi ibadah-ibadah yang nampak kayak sholat, puasa dan sebagainya nggak wajib bagi mereka. Watakun dan ada apa ibadatuhu ibadahnya abad at-tafakkuru itu mikir-mikir. At-tafakkuru maaf ya kabarnya takun. At-tafakkuru itu mikir itu berpikir, wa tahsinal akhlaqi dan itu memperbaiki akhlak al-batinati yang bersifat batin. Wah. Ini kebatinan ini apa? Kebatinan. Terus pokoknya yang penting ingat Allah, tafakur, semedi. Apa semedi di puncak gunung sendirian. Jadi nggak perlu sholat. Jadi ini kelompok ini lucu. Kalau dia tidak perlu sholat untuk ke Allah, cukup di batin, dipikir. Seharusnya kalau makan juga dipikir di batin. Setuju? Setuju? Lah ngapain dia makan nasi, repot-repot buat kopi, minum, ya kan? Makan apalagi kalau sore-sore gini enaknya? Hah? Gorengan, es cendol, es campur, apalagi? Mie ayam, bakso, pentol, Sunda ini kan semua makanan dari aci semua kan ya, cilok, cireng, apa itu cibai? Cireng bala-bala. Apa? Aci? Apa itu ngabarabai? Lumer. Ngabarabai. Cimin kan? Cimindil. Semuanya cici semuanya. Itu. Kenapa susah-susah makan itu? Kalau dia nggak mau sholat karena udah ingat Allah, cukup diajarnya ingat makan, nggak perlu makan. Datang dia lapar, bayangin. Cireng. Aduh ya Allah, pakai saus. Seblak pedes, pakai cakar. Aduh. Sedek. Kalau di kita namanya cakar ayam, cakar ayam. Jangan ketawa itu bahasa. Enak kan, wah, gitu kan bayangin ya Allah sore-sore. Kan nggak perlu makan, cukup mikir kenyang seharusnya kan. Tapi kenapa kalau urusan sholat dia nggak mau, cukup dipikir, urusan makan dia pakai dua tangan biar cepet. Paham ya Sa? Setuju nggak dengan kita pemahaman seperti ini? Enak pisan ya kan? Mau sendiri. Nah ini, Masya Allah. Tadi saya jawab status di WA itu isinya makanan. Isinya apa? Enggak, white coffee dan coklat upin-ipin. Saya tulis di situ Selasa di KLCC apa di Malaysia. Soalnya kalau sore-sore mau makannya langsung kenyang ya. Ngaji pun lupa, langsung kenyang. Kalau kita kan ikuti aliran ini enggak? Berarti aja. Lanjut. Siapa tadi? Qala berkata sebab as-sayyid orang yang mulia Muhammad fi Syarh Ihya, dalam sarahnya kitab Ihya. Wa hadza adapun kaul perkataan ini atau hadal kaul kufrun itu kufur, wa zandaqatun dan zindik, wa dolalatun dan tersesat,
Walakinnal ibadiyun, akan tapi kelompok-kelompok ibadiyun maujuduna itu ada. Siapa ibadiyun min qadimi zamani, dari zaman bala, dari zaman dahulu. Bala dahulu kan ya. Juhalun, yang bodoh-bodoh. Dolalun yang tersesat-sesat. Laisa, yang tidak ada itu lahum bagi al-ibadiyun Roksun, siapa pemimpin ya'lamu. Mas ya, Roksun maknanya pemimpin yang kepala ya. Mereka nggak punya kepala, terus jalan tanpa kepala gitu, nakutin orang. Laisa lahum Roksun, siapa pemimpin ya'lamu, yang paham atau ngerti, siapa Roksun al-ilma, atas ilmu asyariyah yang bersifat syariat, kama yang bagi sebagaimana semestinya apa ma. Jadi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang mempraktekkan praktek kekufuran, zindik, tersesat, dan mereka ini sudah ada mulai zaman dulu. Mereka ini orang-orang bodoh, mereka orang-orang yang tersesat. Pemimpin mereka dari dulu itu belum ada orang yang paham syariat. Ya emang nggak apa, kalau paham syariat ya nggak bakal seperti ini kan. Nah ini kelompok-kelompok yang disifati oleh apa itu Sayyid Muhammad ini, Sayyid Muhammad Ikhya, Kisar Ikhya. Mereka ini adalah orang-orang yang bodoh dan tersesat. Ya, karena tidak paham syariat yang semestinya. Wa minhum man qala bi tanasuhil awwal wa tiqaliha abadal abad fil ashar. Kita insyaallah besok kita lanjutkan tentang ada aliran-aliran yang meyakini terjadinya reinkarnasi. Reinkarnasi, satu kali dengan reinkarnasi, jangan. Ada pemahaman reinkarnasi, langsung pada kenyang kan? Jadi yang tadi ngomongin makanan, sekarang ngomongin apa lah? Nasi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga sehat semua. Amin Allahumma. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.